Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Hari ini kita akan mereview manga One Piece chapter 1044. Sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu agar tetap selalu mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke chapter manganya. Judul chapter hari ini adalah Prajurit Kebebasan. Cover story hari ini memperlihatkan kalau Vinsmoke, Niji, dan Yonji sedang berada di dalam ruangan penelitiannya Big Mom. Mimin kira kemarin Oven akan membawa mereka ke buku penjara, tetapi malah ke lab. Ini bertujuan agar bajak laut Big Mom dapat meneliti peralatan sains Jerman. Awal chapter kita diperlihatkan Junisa sedang berjalan menuju ke arah Wano. Kita juga melihat beberapa kapal angkatan laut juga yang berada di depannya Junisa. Di atas Wano terdengar suara drum yang dikatakan oleh Junisa sebagai drum kebebasan. Dan kita juga melihat banyaknya kilatan-kilatan hitam di tempat Luffy berada. Luffy berbicara, meskipun saat ini kita masih belum bisa melihat Luffy dari dekat. Apa yang telah terjadi dengan dirinya saat ini? Bukankah ia telah dikalahkan? Tetapi kenapa ia masih saja bisa berdiri sekarang? Luffy merasa begitu bersemangat dan Luffy pun tertawa dengan kerasnya. Momo melihat ke arah atap Onigashima dengan wajah yang takut, gemetaran, dan bingung dan mengatakan Luffy adalah Joy Boy. Yamato lalu bertanya, apakah Junisa mengatakan begitu? Kita masuk ke dalam Onigashima. Di sini kita melihat kalau Sanji sedang diobati oleh seseorang wanita. Sanji pingsan berbaring di atas tempat tidur. Sanji tiba-tiba sadar dan duduk. Sanji melihat ke atas karena ia merasakan sesuatu. Sanji mengatakan, Luffy. Di lantai pertunjukan, semua aliansi Luffy pada melihat ke arah atap Onigashima. Kid, Lau, dan kakek Hyo. Kid mengatakan, apa? Kakek Hyo mengatakan, apakah itu kau, Mugiwara? Marco juga merasakan sesuatu dari atas dan mengatakan jika Luffy masihlah hidup. Nami dan Tama menangis mengetahui kalau Luffy masih hidup. Kita sekarang meloncat jauh menuju Marizoa. Di sini kita melihat para Gorosei sedang berbicara tentang situasi di negeri Wano yang semakin genting. Salah satu dari Gorosei mengatakan dengan mengorbankan salah satu dari agen terbaik mereka dan membuat Kaido marah, apakah ini menjadi jalan yang terbaik? Gorosei berambut gimbal mengatakan ini adalah pilihan yang terbaik daripada pilihan lainnya. Kita harus membereskan masalah sebesar ini. Gorosei botak lalu mengatakan, tak peduli di masa kapanpun, pemerintahan dunia selalu gagal untuk mendapatkan buah Gomu Gomu no Mi, bahkan setelah mencoba selama 800 tahun. Gorosei dengan janggut dan kumis panjang mengatakan, seolah-olah buah itu sendirilah yang meninggalkan kita. Itu tidaklah mungkin. Gorosei lainnya mengatakan, jika semua buah iblis Joan mempunyai pemikirannya sendiri, dan yang satu ini menyandang nama dewa. Gorosei juga mengatakan, jika buah Gomu Gomu no Mi adalah buah iblis Mythical Joan dan bernama Hito Hito no Mi. Buah iblis tipe Nika, tubuh penggunanya mendapatkan kemampuan karet. Di dalam pertarungan, mereka hanya dibatasi oleh imajinasi mereka. Dengan senyuman yang lebar di wajahnya, dia perwujudan dari prajurit kebebasan, Dewa Matahari Nika. Awakening akan meningkatkan kekuatan tubuh karetnya berkali-kali lipat, dan ia akan mendapatkan lebih banyak keleluasaan. Konon, buah iblis ini adalah kekuatan yang paling mengerikan di dunia. Wow. Nah, dari perkataan Gorosei ini tentu banyak membuat fans One Piece pada terkejut dan menimbulkan beberapa pertanyaan. Buah iblis ini telah dirahasiakan oleh pemerintahan dunia selama ini dan hanya diketahui oleh Gorosei, Oda Sensei, dan Tuhan yang mengetahui ini. Kita mengetahui kalau buah iblis ini telah dicuri oleh bajak laut Shanks. Buah iblis yang selama ini diincar. Kenapa pemerintahan dunia malah masih memiliki hubungan yang baik terhadap Shanks? Ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan untuk kita semua. Apakah di sini Shanks sudah mengetahui jika buah iblis ini begitu mengerikan?
Nah, Junisa juga mengatakan jika ia telah mendengarkan suara drum yang sama dengan yang ia dengar 800 tahun yang lalu, dan Junisa mengatakan Joy Boy telah kembali. Apakah di sini Joy Boy juga pemakan buah iblis Gomu Gomu no Mi? Ups, Hito Hito no Mi. Di dekatnya Luffy terdengar suara drum kebebasan yang sama didengar oleh Junisa ketika 800 tahun yang lalu. Dari sini bisa sedikit diartikan jika Joy Boy dahulu juga pemakan Hito Hito no Mi. Tentang kekuatan dari Luffy, Mimin masih agak bingung juga. Gorosei mengatakan jika buah iblis ini adalah model Nika atau Dewa Matahari, tetapi Luffy masih bisa menggunakan karetnya dengan begitu bebas. Mudah-mudahan Oda Sensei bisa segera mungkin menjelaskan maksud dari buah iblis Hito Hito no Mi yang kembali hangat dibicarakan. Kita kembali ke chapter di lantai 2. Di sini kembali diperlihatkan tentang Hiyori dan Orochi. Orochi yang terhimpit runtuhan bangunan memohon kepada Hiyori untuk menolongnya, dan ia mengatakan jika ia sangat menghormati Oden. Semua ini adalah ulah dari Kaido, dan Kaido hanya memanfaatkannya saja. Orochi menawarkan untuk lari bersama-sama dari Onigashima dan meminta Hiyori untuk melepaskan borgol di lehernya. Hiyori yang bermain musik mengatakan jika Orochi telah mengkhianati samurai yang seharusnya ia hormati, lantas siapa lagi yang masih percaya kepadanya? Hiyori mengatakan jika ayahnya telah menepati janjinya dengan menari seperti orang gila selama 5 tahun, karena Oden berpikir jika Orochi dan Kaido akan menepati janji mereka untuk membebaskan negeri Wano. Oden bahkan merahasiakan ini dari keluarganya. Oden adalah orang yang menepati janji-janjinya. Oden bahkan masih berharap untuk membebaskan mereka jika ia bertahan saat direbus selama 1 jam penuh. Bahkan saat tubuhnya terbakar, Oden masih bisa tersenyum. Hiyori bahkan enggak bisa membayangkan bagaimana penderitaan ayahnya yang memikul beban besar sendirian karena orang-orang di negeri Wano telah disandra oleh Orochi. Hiyori lalu mengingat kenangan saat ia bersama Oden. Ketika Oden memikul beban berat di pundaknya, Oden masih bisa tersenyum ketika ia berada di rumah karena ia memiliki keluarganya. Orochi lalu mengatakan jika Oden itu adalah samurai yang hebat. Sebagai shogun, ia akan memastikan Oden akan selalu diingat. Ayahmu. Pembicaraan Orochi menjadi berhenti karena Hiyori melepaskan topengnya. Hiyori terlihat menangis dan mengatakan, "Jaga ucapanmu, bajingan. Aku ini Kozuki Hiyori." Orochi sangat terkejut melihat tangisan dari Hiyori. Hiyori lalu mengatakan bahwa ia selalu bangga membawa nama ayahnya, bahkan saat ia dalam keadaan kelaparan dan kotor. Tapi Orochi sama sekali enggak memiliki kehormatan dan menyandang nama shogun. Setiap hari semakin banyak nyawa yang akan hilang. Orochi ketakutan dengan Hiyori karena ia berpikir Hiyori akan membunuhnya. Orochi lalu mengatakan untuk jangan melakukan perbuatan yang akan disesali. Balas dendam itu merupakan pemikiran yang kuno. Membunuh ia saat ini tak akan merubah apapun karena Kaido masih belum dikalahkan. Kajenbo Kanjuro tiba-tiba muncul dan memanggil nama Orochi. Kanjuro mengatakan jika ia telah gagal dan hanya sampai di sini sajalah penampilannya. Orochi lalu mengatakan jika kedatangan Kanjuro begitu tepat dan menyuruh Kanjuro untuk membakar Hiyori. Gagalnya pembalasan si Jalang setelah rencana 20 tahun, ujar Orochi. Kanjuro mengabaikan perintah dari Orochi dan malah pergi ke arah Orochi. Orochi menjadi terbakar akibat Kajenbo-nya Kanjuro. Orochi memarahi Kanjuro dan meminta tolong kembali kepada Hiyori. Hiyori lalu mengatakan klan Kozuki selalu menepati janjinya. Orochi, belum 5 menit kau memuji Oden, tiba-tiba malah kembali menghina anaknya Oden. Kita kembali ke atap Onigashima. Luffy merasa bisa melakukan apapun sekarang dan ia bisa bertarung kembali. Bunyi detak jantungnya aneh. Ini adalah kekuatan terbaiknya dan ini adalah Gear 5. Kilatan-kilatan hitam di sekitaran Luffy sampai turun ke lantai bawah. Kaido yang mau memberikan pidato menjadi terkejut. Semua pasukannya pada pingsan dengan mulut yang berbuih dan mata putih kosong. Kaido melihat ke atas dengan muka yang begitu terkejut. Tiba-tiba
lengan Luffy muncul dari atas dengan begitu besarnya. Luffy menggenggam tubuh naga Kaido dan menariknya kembali ke atas. Semua yang melihat kejadian ini memanggil nama Luffy. Luffy kemudian memperbesar otot lengannya dan memutar-mutar tubuh Kaido. Lalu ia membantingkan Kaido bolak-balik dan melepaskannya. Kaido menjadi pusing akibat serangan dari Luffy ini. Dan di sini kita melihat Luffy masih dalam keadaan tertawa. Kaido lalu mengatakan, "Mugiwara, kau rupanya masih hidup. Untunglah," ujar Kaido sambil melancarkan Boroblade-nya ke arah Luffy. Luffy yang melihat Boroblade Kaido kaget sampai-sampai mengeluarkan bola matanya seperti film yang terjadi pada film kartun. Luffy kemudian memegang tanah dan menjadikan tanah tersebut sebagai karet. Awakening dari Luffy ini memantulkan Boroblade-nya Kaido kembali kepada Kaido. Luffy kembali tertawa terbahak-bahak dan Kaido bangkit lagi dan mengatakan, "Aku minta maaf atas apa yang terjadi tadi. Aku terlalu bodoh. Aku tak ingin menang seperti ini." Luffy kemudian menatap Kaido dengan tekad yang kuat dan tersenyum di wajahnya. Luffy mengatakan, "Jangan sebut itu. Ayo kita akhiri ini." Nah, Luffy telah berhasil mengeluarkan awakeningnya. Dan seperti yang dikatakan oleh Gorosei di atas, jika buah iblis ini mengeluarkan awakening, maka kekuatannya adalah kekuatan yang paling mengerikan di dunia. Luffy juga mengatakan jika ia ingin pertarungan ini segera diakhiri. Mimin prediksi kalau Kaido akan kalah sekitar 2 chapter lagi. Itu pun jika kita melihat pertarungan mereka secara penuh. Dan Mimin nggak sabar menunggu chapter ini di animenya, karena Mimin ingin mendengarkan suara drum kebebasannya. Dan info baiknya, minggu depan nggak libur. Oke lah, sekian dulu preview anime One Piece dari Nonton Anime TV. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian nggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini, dan kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.